kid. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Selamat datang buat yang baru menemukan channel ini. Semoga kalian selalu swasembada kuota dan senantiasa terhibur oleh klip dan review film terbaik versi saya sendiri. Baiklah, khusus di video kali ini Ed Clipper akan melenceng dulu dari kisah-kisah psikobil yang selalu kita bahas. Dimana kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seorang ciwi non haridang bernama Elizabeth Smart. Makanya, film ini berjudul bercerita tentang penderitaan yang dialami si cantik Elizabeth saat ia dijadikan budak nafsu jadah oleh seorang psikopat yang memiliki kepercayaan menyimpang. Penasaran dong dengan kelakuan pria berbulu gondrong ini? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari aksi penculikan yang menimpa seorang remaja bernama Elizabeth. Lalu sambil memberikan ancaman, si penculik yang bau hawa memaksa Elis untuk nurut kepadanya. Karena kalau tidak, ia akan menghabisi adik dan semua keluarga Elis. Elis cuma bisa pasrah tanpa mengetahui apa yang diinginkan si penculik. Ia pun gak berani untuk berteriak saat ia akan dibawa menuju hutan. Si penculik yang bernama Mitchell berkata bahwa yang ia lakukan adalah perintah Tuhan. Tapi belum banyak yang diceritakan Mitchell. Ia bergegas membawa Elis semakin jauh ke dalam hutan. Elis memohon jika memang ia akan dibunuh, please jangan di tengah kebun seperti ini. Karena ia gak mau jika sampai keluarganya tidak menemukan keberadaan jasadnya nanti. Lalu Mitchell menyuruhnya untuk terus berjalan. Karena bisa saja ia kembali ke rumah Elis dan menghabisi semua anggota keluarga Elis. Setibanya di markas si penculik, Elis disambut istrinya Mitchell yang bernama Wanda. Wanita buluk ini pun begitu terharu karena menganggap Elis adalah pemberian dari Tuhan. Remaja berumur 14 tahun ini tidak mengerti apa yang diinginkan oleh para penculik. Lalu Wanda menjelaskan bahwa Elis akan dijadikan istri kedua oleh Mitchell yang menurutnya adalah seorang nabi di era modern. Setelah mengenakan setelan buluk, Elis disuruh untuk melepaskan cangcut karena sebentar lagi suaminya akan mengawini Elis. Mendengar kabar tersebut, Elis benar-benar kaget karena selain masih perawan, ia belum akil balik dan belum pernah mengalami datang bulan. Mitchell berkata bahwa cara ini adalah jalan Elis bisa masuk surga. Ia pun terus berdalih bahwa produk songkolan yang akan Mitchell lakukan adalah perintah Tuhan versinya sendiri. Di keesokan paginya, Elis merasakan perih-perih ngilu di barang pecah belahnya. Ia pun masih sulit percaya kehormatannya telah direnggut orang gak jelas yang kini telah mengikatnya menggunakan tali baja. Melihat peniti pemberian dari sang ibu, Elis teringat akan keluarganya yang saat ini pasti kebingungan karena ia tidak ada di rumah. Lalu ia menyembunyikan benda kesayangannya ini setelah gagal membuka ikatan di kakinya. Spirit hath anointed me to preach, bind up the brokenhearted, to them that are bound. Elis bingung bagaimana cara untuk lolos dari kedua orang aneh ini. Tapi kali ini Elis sadar bahwa ia sedang diculik oleh para pelaku sekte sesat. Melihat wajah orang yang telah menyodoknya, Elis baru ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, Mitchell adalah gembel yang pernah diberi sedekah oleh ibunya. Bahkan ia masih ingat ketika Mitchell datang ke rumah untuk minta pekerjaan kepada ayahnya. Elis pun tidak habis pikir Mitchell sampai tega memperlakukannya seperti ini, padahal keluarganya sudah berbuat baik kepadanya. Si Jabrik terlihat gak peduli karena ia merasa sudah menjadi orang yang terpilih yang bebas memilih istri dari para pendosa seperti orang tua Elis. Wanda pun membenarkan bacotan Mitchell karena seperti yang selalu dikatakan Mitchell, makin banyak istri makin banyak berkah yang mereka dapatkan. Pre. Your wife, we're not married. Consummated it.
We are husband and wife. Please don't do that again. We are your family now. To show you all the Di malam kedua, nafsu jadah Mitchell kembali on fire dan meminta Alice untuk segera ngadengkak melayaninya. Karena untuk kali ini, Wanda akan mengajari Alice cara beraduk songko yang baik dan sesuai SOP kepercayaan mereka. wake up. Alice tidak bisa berbuat banyak akan nasibnya yang kini sudah menjadi budak nafsu jadah pria gelo. Lalu dengan santuinya Mitchell menyuruh Alice untuk selalu menganggapnya sebagai suami. Karena mulai dari sekarang ia akan menafkahi Alice dengan caranya sendiri. Elizabeth. No! A remnant will return. Di hari ketiga, Alice mencoba berdamai dengan keadaan daripada keselamatan ia dan keluarganya terancam. Karena meskipun celengannya sudah jebleh, Alice masih punya semangat menjalani hidup hingga bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Lanjut, ia pun membantu Wanda yang katanya sedang membuat bala-bala dengan resep suka-suka. Tenfold. Oregon at a homeless shelter. Sambil mencoba hidup rukun dengan si istri muda, Wanda menceritakan masa lalunya bersama Mitchell yang dari dulu hidup berkelana menggunakan mobil. Cuma setelah Mitchell merasa dirinya utusan Tuhan, mereka memutuskan hidup di dalam hutan seperti ini. Mitchell marah karena harusnya ia dulu yang makan duluan. Perbuatan Alice ini pun Mitchell anggap dosa dan harus segera minta ampun kepada Tuhannya. And consecrate this meal. Second wife have lovingly prepared for their Lord. Alice merasa yakin jika itu adalah suara sang paman yang sedang mencarinya. Akan tetapi Mitchell gercep mengancam Alice untuk jangan memberitahukan keberadaannya. I will kill them. Which tries to excommunicate me when they get it. Di hari berikutnya, keluarga Alice tak henti-hentinya melakukan pencarian, di mana kali ini mereka menggunakan jalur udara untuk mencari Alice. Kondisi hutan yang lebat jelas menyulitkan pencarian, ditambah lagi si Jabrik terbilang gesit menyembunyikan istri keduanya ini. Tanpa terasa, Alice sudah 1 minggu menjadi budak jadah Mitchell sang nabi palsu. Dan lebih menyedihkannya lagi, Alice sudah tidak mendengar lagi usaha pencarian dari keluarganya. Sweep it up. A mess. Sweep it. I'm at a farm. One night I was driving. The Lord's testing you. The Lord's testing. He told me there's a law. Fix it up. Shows me the time. Stop talking about your family. Mitchell melarang Alice melamun apalagi sampai memikirkan keluarganya. Karena menurutnya itu sama saja dengan menantang takdir dari Tuhannya. If you forget again, you're fighting your calling. I'm ready. I Mitchell sedang merasa bugar setelah melampiaskan hasrat jadahnya kepada Alice. Tapi kali ini, Wanda sedang cembokur karena sejak adanya Alice, ia gak pernah disodok sama sekali. Kemarahan istri pertama membuat Mitchell benar-benar bingung. Lalu ia berkata jika dirinya baru saja mendapatkan bisikan dari Tuhan, di mana mulai dari sekarang ia akan membagi waktu untuk kedua istrinya. Pagi sampai maghrib lalainya untuk Wanda, sementara malam sampai pagi cintanya hanya untuk Alice seorang. Untuk pertama kalinya Mitchell membuka gembok yang membelenggu kebebasan Alice. Tapi bukan berarti Alice bebas, melainkan ia harus ikut ke sungai untuk mendapatkan stok air. Sepintas Alice bisa saja kabur dari kedua orang ini, namun ia gak punya keberanian dan memilih untuk cari aman dengan menuruti semua perintah mereka.
Manda kembali bercerita tentang kegiatan Mitchell yang hampir tiap hari keluar dari hutan. Dimana selain memberitahu orang-orang tentang kenabiannya, Mitchell selalu mengambil apa yang ia mau tanpa harus bayar. Alice heran dong, karena perbuatan tersebut sama saja dengan maling. Tapi menurut Wanda itu bukanlah perbuatan dosa, karena semua yang dilakukan Mitchell adalah perintah dari Tuhan mereka. What about if I need precious Lord. Saat ada kesempatan, Alice mencoba membuka gembok menggunakan peniti andalannya. Tapi sayang, ia tidak memiliki skill untuk hal semacam ini. Alice gercep menyembunyikan peniti saat ia mendengar kedatangan Mitchell yang baru pulang dari kota. Lalu si Jabrik menceritakan akan banyaknya selebaran tentang berita menghilangnya Alice. Sontak Alice pun bersedih campur haru karena keluarganya tak pernah berhenti mencarinya. Anything you see there. Perhaps above the chalice, we all have the sacrament. Lord God Almighty, your true prophet, you will take the sacrament, Esther. Alice jelas menolak saat diajak mabar abok oleh si gondrong. Lagian masa iya nabi berkelakuan seperti ini? Tapi dengan tegasnya Mitchell berkata bahwa ini adalah perintah dari Tuhannya. Jadi Alice harus nyeruput agar tidak termasuk golongan orang-orang yang berdosa. Now you two. Sudah hampir sebulan berlalu, Alice masih bertahan dengan kondisi yang susah mendapatkan air. Selama itu pun Alice curi-curi kesempatan untuk sekedar minum agar tidak diketahui oleh Wanda. Hingga di hari ke-31, Alice bertugas untuk melanjutkan galian sumur ketika Mitchell mencari nafkah ke kota. Sementara Wanda sedang asik ngadengkak ngawelu selagi si istri muda sedang bekerja. Hampir saja usaha Alice ketahuan ketika Mitchell baru pulang. Terlihat mereka pun begitu happy karena Mitchell membawa sekantong daging di hari kemerdekaan negara Amerika ini. Bahkan Mitchell akan mengajak kedua istrinya untuk nobar perayaan kembang api yang akan digelar nanti malam. Thank you. Di tengah kebahagiaan Alice, ia bercerita tentang sepupunya yang bernama Olive. Bahkan ia berharap bisa ngagowes bareng lagi bersama bestinya itu. Namun sungguh tak disangka, cerita tentang sepupu Alice tersebut membuat si gondrong jadi penasaran. Karena tadi malam katanya ia mendapatkan bisikan dari Tuhan untuk menjadikan Olive sebagai istri ketiga. Alice tentu saja kaget, apalagi saat mendengar Mitchell akan menculik Olive. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Mitchell prepare untuk pergi ke rumah sepupunya itu. Please keep Olivia safe, God. Please don't let anything happen to her. What happened? Mitchell katanya gagal menculik Olive setelah ada orang yang meneriakinya maling saat ia membongkar jendela kamar sepupu Alice itu. Kabar tersebut jelas membuat Alice merasa lega, tapi bagi Mitchell, ia menganggap Tuhannya telah berubah pikiran dengan tidak menjadikan Olive sebagai istri ketiga. Untuk kesekian kalinya, si nabi palsu menggelar pesta abok dan kembali menyuruh Alice untuk bersenang-senang dengannya. Lalu ketika si gondrong dan Manda sudah mabok parah, Alice berniat kabur dengan akan membuka gembok terlebih dulu. Down near, nearby. Music. You're truly strong. Bounty to the righteous. Makin lama, Manda semakin heran dengan kelakuan Mitchell yang katanya seorang nabi. Ia pun sudah muak melihat suaminya yang makin doyan abok seperti ini. Di tengah kemarahan Manda yang entah pergi kemana, Mitchell yang sudah oleng memanfaatkan kesempatan ini untuk beraduk songkol dengan Alice. Namun Alice berkata bukankah jadwalnya malam, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Mitchell. Yeah. She'll need to know as Mother of Zion.
Untuk pertama kalinya, Alice berhasil melindungi barang pecah belahnya menggunakan dalil Mitchell sendiri. Lalu selang beberapa saat, Manda kembali datang untuk meluapkan unek-uneknya, di mana ia sudah tidak mau tinggal di tempat yang susah air seperti ini, sementara Mitchell selalu berpesta di kota. Karena keadaan ini, mau gak mau Mitchell akan membawa kedua istrinya saat nyari nafkah ke kota. Alice bingung bagaimana cara meminta bantuan sama orang di tengah ancaman Mitchell yang selalu menghantuinya. Lalu dengan setelan ninja burik mereka menuju kota untuk berburu perbekalan. Gelagat Mitchell membuat Mang Yadi curiga bahwa ketiga orang ini adalah tukang ngutil. Tapi untungnya Mitchell sudah ahli di bidang darmaji, hingga ia pun cuma bayar 1 dari 7 barang yang ia ambil. Lalu ketika malam datang, Mitchell lanjut mensiarkan kenabiannya kepada para pendosa yang doyan berpesta. Setelah memberikan minuman, Mitchell memberitahu orang-orang bahwa ia teh adalah seorang nabi yang harus diikuti. Di saat itu pula Wanda khawatir kepada Alice yang malah jadi perhatian pengunjung pesta. Back to camp. Repent! All of you! Singkat cerita, Mitchell berniat membawa para kewesnya pindah ke negara yang lebih hangat mengingat sebentar lagi sudah mau musim dingin. Mereka pun kini berada di sebuah perpustakaan untuk mencari lokasi yang sesuai untuk mereka tinggali. Mitchell dan Wanda akhirnya sepakat untuk menuju daerah San Diego. Tapi tiba-tiba datanglah seorang anggota polisi yang sedang mencari Alice. Lalu ketika Pak Paul meminta para kewes membuka cadar, Mitchell menolak karena itu melanggar aturan di agamanya. Sementara Alice terlalu takut dengan ancaman Mitchell hingga ia memilih diam tanpa melakukan apa-apa. Finding it very difficult to practice. Respect that, but you must respect. Singkat cerita, Wanda dan Alice kini sudah berada di pedalaman San Diego. Mereka pun tengah asik panen buah belekok untuk mengganjal perut yang sedang keroncongan. Gusti, si Gondrong malah happy sendiri padahal mereka sedang kesulitan bahan makanan. Kemudian Mitchell mengatakan bahwa nanti malam ada perayaan Thanksgiving yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan makanan. Tapi sebelum mereka pergi ke kota, Mitchell katanya ingin beradu songkol dulu dengan Alice. Manda gak terima dong, karena jelas-jelas siang hari adalah jatahnya. Dari kejadian ini, Alice merasa bahwa pikiran Mitchell sudah berantakan dan seolah tidak peduli lagi dengan bisikan-bisikan yang selama ini ia dengar. Makin hari keadaan mereka semakin memprihatinkan. Terlihat Manda pun marah apalagi saat melihat suami tamponnya yang malah duduk abok sambil melihat majalah jadah. Greed, envy, wrath. Manda tidak tahu lagi harus berbuat apa agar suaminya pergi mencari nafkah. Lalu ia mengancam akan bundir jika Mitchell tidak mau mencarikannya makanan. Not again. True. Selang beberapa saat, Manda sudah tidak mau lagi mengikuti Mitchell, toh ia sudah terjamin bakal masuk surga seperti perkataan Mitchell. Lalu sambil prepare untuk pergi ke kota, Mitchell menyebut Manda sudah menjadi kafir dan haram jadah bisa masuk surga bersamanya. Hari-hari berlalu Manda dan Alice lalui tanpa perbekalan. Mereka pun sulit mendapatkan makanan karena keberadaan mereka di daerah antah berantah. Keadaan ini membuat Alice khawatir jika sampai si Gondrong gak bakalan kembali lagi kepada mereka.
Hujan akhirnya turun juga setelah 1 minggu mereka bertahan tanpa keberadaan Mitchell. Momen ini terasa seperti swasembada dispenser di tengah kondisi Alice dan Manda yang begitu kehausan. Mitchell dengan watadosnya menunjukkan sisa makanan yang ia pungut dari tempat pembuangan sampah. Ia pun berkata jika dirinya sempat ditahan polisi setelah ketahuan nyolong Goryo-ryo dari minimarket. Entah beneran atau alasan doang. Yang jelas Manda marah karena menganggap Mitchell sudah tidak peduli lagi kepadanya. Akan tetapi Mitchell balik marah karena menurutnya semua yang telah terjadi adalah keinginan Tuhan. You left us here. Serve the Lord. Di keesokan harinya, kondisi mereka mulai membaik berkat perbekalan yang dibawa Mitchell. Tak lama kemudian, Mitchell mengumumkan bahwa mereka akan pindah ke kota Boston. Terlihat Manda pun senang karena selain banyak suplai makanan, ia bakal ketemu dengan teman-teman lamanya. Sementara Alice bingung karena ia akan semakin jauh dari kota Salt Lake yang merupakan kota kelahirannya. Since our path here has been blocked, I know he'll answer you. Alice bersandiwara bahwa ia baru saja mendapatkan bisikan dari Tuhan agar Mitchell kembali ke kota Salt Lake. Karena selain akan diberkati, Mitchell katanya akan mendapatkan istri yang lebih banyak lagi. I'll pray on it. Sandiwara Alice ternyata berhasil membuat Mitchell percaya dan akan menuruti petunjuk dari Alice. Bahkan Mitchell merasa istri keduanya ini adalah wanita yang pas mendampingi kenabiannya. Pray. And I feel that The Lord is beginning to work with you, Happy. Singkat cerita, mereka menuju kota Salt Lake dengan tampilan yang berbeda, di mana semua ini Mitchell lakukan untuk menutupi identitas mereka yang sebelumnya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Sampailah mereka di kota Salt Lake yang berada di negara bagian utah setelah mendapatkan tumpangan gratis. Pria baik hati ini pun merasa senang sudah membantu Alice yang terlihat tidak asing saat melihat wajahnya. Jelas gak asing, karena wajah Alice sempat menghiasi sudut kota. Never talk to people. Too important to the end of times. Singkat cerita, Mitchell kembali memimpin pasukan Mutil untuk mendapatkan perbekalan sebelum lanjut tinggal di hutan. Lalu setelah mendapatkan banyak suplai, Alice heran karena foto dirinya sudah tidak terlihat lagi di jajaran orang-orang yang menghilang. Let's go. Para polisi gercep melakukan pengepungan setelah mendapatkan laporan tentang keberadaan Alice. Keberadaan para polisi yang segini banyak membuat Alice akhirnya berani untuk menyebutkan bahwa ia adalah remaja yang mereka cari. I am Elizabeth Smart. Take a seat. Alice alias Elizabeth Smart akhirnya bisa berkumpul lagi dengan kedua orang tuanya. Dimana seperti yang kita tahu, kedua orang tua Alice tak pernah putus asa melakukan pencarian meskipun sudah berbulan-bulan berlalu. Kisah Elizabeth Smart adalah satu dari sekian banyak kasus penculikan dan eksploitasi bibir berdiri. Dimana seperti yang kita tahu, perekonomian yang sulitlah yang membuat Mitchell dan istrinya kena mentol hingga menyimpang seperti ini. Memang tidak dijelaskan secara detail momen pertama Mitchell hingga nekat mengaku sebagai nabi. Yang pasti kelakuan ia dan istrinya jelas nyusahin banyak orang. Namun setelah melewati penderitaan panjang, Elizabeth akhirnya bisa selamat berkat perjuangan ia dan keluarganya. Bahkan di kehidupan nyata, Elizabeth menjadi sosok yang strong dan bisa mendirikan sebuah yayasan bagi orang-orang yang senasib dengan dirinya. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Elizabeth Smart.